Bab 996, Su King. Zuo Yue, penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Tes di tingkat keempat Istana King Feng disebut jalan bergelombang. Orang yang berhasil menyelesaikan jalan bergelombang dalam waktu singkat akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kunci emas. Selama Anda berhasil melewati jalan bergelombang, Anda masih akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah lain yang saya tinggalkan meskipun Anda tidak mendapatkan kunci emasnya. Ini adalah kata-kata asli Kaisar Bela Diri King Feng dalam pesan yang ditinggalkannya menggunakan formasi polifoni. Karena alasan ini, apa yang harus dilakukan Duan Lingtian sekarang adalah melalui jalan bergelombang untuk mencapai sisi lain dan mendapatkan kunci emas serta hadiah lainnya. Dilihat dari pesan yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri King Feng, sepertinya kali ini, orang lain juga bersaing denganku kali ini. Ini mirip dengan ketika aku berada di tingkat pertama, kedua dan ketiga Istana King Feng. Saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, gerakan tangannya segera dipercepat dan diperpanjang dengan kecepatan kilat yang keluar secepat kilat. Pukulan dan telapak tangan yang berisi semua energinya menyapu dan membuka jalan di depan, menghancurkan semua rintangan tanpa keberatan. Ketika Duan Lingtian menggunakan ini membuat gerakannya, selain memicu serangkaian suara siulan angin yang menusuk telinga, itu juga disertai dengan ledakan yang memekakkan telinga seperti suara guntur yang memekakkan telinga. Ledakan, 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 ledakan. Suara ledakan terus terdengar secara berurutan, dan itu menghasilkan fluktuasi gelombang udara yang menyapu ke segala arah dan menciptakan beberapa badai yang tak terhitung jumlahnya, badai tirani yang menyebar dan tirani. Angin terus bertiup saat pukulan dilempar. Bam! Pukulan Duan Lingtian luar biasa. Meskipun gelombang badai yang menerjang ke arahnya mengandung kekuatan 1000 naga bertanduk kuno, pukulannya begitu keras hingga melayang ke hulu melawan arus dan memicu serangkaian suara keras. Gelombang badai adalah energi air yang diubah oleh konsep air melalui formasi prasasti. Saat Duan Lingtian meninju ombak ke hulu, dia mulai terbang dengan gesit. Angin puyuh. Dalam hitungan detik, Duan Lingtian melewati gelombang badai ini dan berjalan menuju ujung lain dari koridor panjang ini. Suara mendesing. Kali ini, nyala api tirani yang membubung ke arahnya. Ketika nyala api menyelimuti Duan Lingtian, itu mirip dengan raksasa berapi-api yang membuka mulutnya lebar-lebar untuk menelan Duan Lingtian seluruhnya. Dihadapkan dengan api sombong yang meliputi seluruh langit dan bumi, mata Duan Lingtian menjadi dingin. Sekali lagi, dia meninju dan untuk sementara menekan nyala api yang mengelilinginya, membuatnya sulit untuk melonjak lagi untuk saat ini. Suara mendesing. Sosok ungu yang secepat kilat sekali lagi menyerbu ke depan tepat pada waktunya untuk menghadapi gelombang berikutnya dari energi bumi yang bergulir. Saat energi bumi menyerang Duan Lingtian dan menyelimutinya, energi itu menyatu dengan sempurna dan menjadi satu dengan seluruh bumi. Tidak ada pembedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Sial! Pada saat yang sama, energi spiritual Duan Lingtian yang tajam segera menyadari perubahan halus ini, dan kengerian langsung muncul di wajahnya. Itu tidak hanya mampu memperkuat energi bumi, fragmen konsep bumi tingkat ke-9 dalam formasi prasasti juga dapat berkomunikasi dengan bumi dan meminjam gelombang energi bumi lainnya. Duan Lingtian terkejut. Ketika energi bumi yang melonjak menyelimutinya, dia bisa dengan jelas melihat energi langit dan bumi di atas langit berputar dan berkumpul ke fenomena langit dan bumi dengan kekuatan 1500 naga bertanduk kuno dengan cara yang sombong. Seolah-olah itu akan menghancurkannya sepenuhnya. Ketika Duan Lingtian melihat ini, tatapannya menjadi dingin, dan pedang roh kuasa Royal Great muncul di tangannya dari udara tipis. Pedangnya menebas saat dia menerkam ke depan. Suara mendesing. Di tempat di mana sinar pedang menembus sebentar, energi langit dan bumi terpotong menjadi dua. Duan Lingtian memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dan terbang melalui energi bumi. Angin puyuh. Duan Lingtian terus bergegas melalui perjalanannya. Ketika dia menemukan segala bentuk energi bumi, dia akan menggunakan pedang roh kuasa Royal Great di tangannya untuk membersihkan jalannya. Terkadang, dia menggunakan pukulan dan telapak tangannya sehingga lebih cepat dan lebih mudah. Lagi pula, tidak setiap energi alam seperti energi bumi yang dapat dengan mudah dibersihkan dengan memotongnya menjadi dua, terutama energi air dan api. Meskipun mereka ditebas oleh sinar pedang, retakan yang dibuat oleh tebasan tidak memungkinkan Duan Lingtian melewatinya sepenuhnya. Ini karena energi air dan api akan bergabung menjadi satu segera setelah ditebas oleh sinar pedang.
Adapun energi bumi yang dia tebas, itu mirip dengan batu besar yang terbelah. Untuk alasan ini, itu akan diiris menjadi dua dan jatuh ke samping ketika Duan Lingtian menebasnya, membuka jalan baginya secara instan. Ledakan, 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 ledakan. Sepanjang perjalanannya, Duan Lingtian berlari dengan liar dan menyerbu ke sisi lain dari koridor panjang. Tempat di mana dia lewat dipenuhi dengan tinju dan telapak tangannya. Pada saat yang sama, serangkaian ledakan gemuruh juga terjadi secara berurutan. Suara mendesing. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ketika Duan Lingtian menemukan energi bumi, dia segera mengeluarkan pedang roh kuasa Royal Grade untuk membuka jalan. Setiap kali sinar pedang diarahkan ke depan, energi bumi akan langsung terpotong menjadi dua. Sedikit lagi, akhirnya, Duan Lingtian yang dengan paksa menyerbu ke depan dapat dengan jelas melihat ujung koridor yang panjang. Selama dia bisa mencapainya, dia akan dianggap telah berhasil membersihkan jalan bumi dan lulus ujian tingkat keempat di Istana King Feng. Dia kemudian akan bisa mendapatkan kunci emasnya. Dengan kecepatan saya saat ini, saya yakin tidak ada orang lain yang bersaing dengan saya yang bisa lebih cepat dari saya. Duan Lingtian sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya, dengan bantuan kekuatannya yang kuat, Duan Lingtian berhasil membersihkan jalan bumi dan lulus ujian di tingkat keempat Istana King Feng setelah dia tiba di ujung koridor panjang. Suara mendesing. Setelah Duan Lingtian melewati koridor panjang, dia tiba-tiba berhenti tanpa peringatan saat jubah ungu di tubuhnya berkibar-kibar tertiup angin. Hampir tepat pada saat yang sama ketika Duan Lingtian berhenti, dua suara siulan cepat lainnya bergema di angin. Dua sosok berdiri di kejauhan dan mengungkapkan identitas asli mereka. Oh! Duan Lingtian sangat terkejut dengan fakta bahwa orang lain tiba di sini secepat dia. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya saat dia menyipitkan matanya pada mereka. Hanya dalam sekejap, dia langsung mengenali kedua orang itu. Su Qing dan Zuo Yue. Mereka berdua adalah kekuatan muda kekuatan kelas 2 dari Gurun Utara. Su Qing adalah orang terkuat di antara generasi muda saat ini di Sekte Nether Utara, dan Zuo Yue adalah orang terkuat di antara generasi muda saat ini di Sekte Anika. Saat Duan Lingtian mengidentifikasi mereka berdua, sebuah cahaya segera melintas di matanya. Saya tidak percaya saya bertemu mereka di sini. Dan di sini saya pikir saya hanya akan bertemu mereka di tingkat kelima. Apakah itu Su Qing atau Zuo Yue? Mereka berdua bukan tandingannya jika mereka tidak menggunakan senjata roh mereka. Namun, begitu mereka menggunakan senjata roh mereka, tidak masalah apakah itu Su Qing atau Zuo Yue, kedua kekuatan mereka akan melampaui miliknya. Jika dia tidak salah, kekuatan mereka hampir 20 naga bertanduk kuno lebih kuat dari miliknya. Di antara generasi muda saat ini di Gurun Utara, Su Qing dan Zuo Yue memiliki ketenaran yang sama dengan Lei Zong, murid Sekte Izumo yang telah dia bunuh sebelumnya. Kedua kekuatan mereka harus kurang lebih setara dengan Lei Zong. Transformasi Void tingkat keempat dengan pemahaman tentang konsep transformasi Void tingkat keempat. Tanpa senjata roh apapun, mereka bisa melepaskan kekuatan 1100 naga bertanduk kuno. Begitu mereka menggunakan senjata roh kelas 1, mereka akan memiliki peningkatan 87-88% berdasarkan energi asal transformasi Void tingkat keempat mereka yang setara dengan kekuatan lebih dari 520 naga bertanduk kuno. Keduanya ditambahkan bersama-sama akan sama dengan kekuatan lebih dari 1620 naga bertanduk kuno. Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian melihat Su Qing dan Zuo Yue, mereka berdua juga memperhatikannya. Raut keheranan muncul di wajah mereka. Tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa mereka akan bertemu dengannya di sini. Petunjuk ketakutan bisa terlihat di mata mereka ketika mereka menatapnya. Mereka berdua telah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian sebelumnya. Dia telah membunuh Lei Zong yang sama terkenalnya dengan mereka di Gurun Utara dan memiliki kekuatan yang kurang lebih setara dengan mereka. Pada saat ini, mereka tidak yakin apakah fenomena langit dan bumi yang Duan Lingtian tunjukkan sebelumnya, tanpa senjata rohnya, setelah mobilisasi energi langit dan buminya dilemparkan tanpa syarat atau tidak. Jika masih ada beberapa keberatan, kekuatan Duan Lingtian pasti lebih baik daripada mereka. Namun, kekuatan Duan Lingtian tidak sebanding dengan mereka jika itu adalah kekuatannya. Dihadapkan dengan tatapan mengerikan dari kedua orang itu, Duan Lingtian tetap tenang. Dia bisa menebak apa yang mereka pikirkan. Meskipun wajahnya tetap tenang,
dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup di dalam. Mata Duan Lingtian bersinar terang saat dia mengingat pertarungannya dengan Lei Zong. Dia tidak bisa tidak merasa beruntung. Itu sebagian besar karena keberuntungan murni sehingga dia mampu memusnahkan Lei Zong dengan sangat cepat dan efisien. Jika tidak, pertarungan antara dia dan Lei Zong kemungkinan besar akan berakhir imbang. Ini karena dia tidak sepenuhnya percaya diri untuk menang melawan Lei Zong dengan senjata roh kelas 1 di puncaknya. Apakah itu Su Qing atau Zuo Yue, keduanya memiliki kekuatan yang setara dengan Lei Zong. Saya tidak takut jika hanya ada satu dari mereka. Namun, saya pasti akan kalah jika mereka berdua menyerang pada saat yang sama. Duan Lingtian kembali sadar dan terengah-engah, sedikit ketakutan memenuhi matanya. Pada saat ini, dia hanya bisa berharap Su Qing dan Zuo Yue tidak akan bergabung satu sama lain. Kalau tidak, dia pasti akan berada dalam masalah besar. Seperti kata pepatah, selalu lebih bijaksana untuk bermain aman. Saya harus memikirkan cara untuk menghadapi situasi ini. Sangat mungkin mereka berdua akan bergabung satu sama lain. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. Pikirannya berputar cepat saat dia mulai menemukan jalan. Namun, dia tidak bisa memikirkan apapun bahkan setelah beberapa saat. Apa yang harus saya lakukan? Duan Lingtian bergumam dan mengerutkan kening. Pada saat yang sama, matanya mulai melesat dan melihat sekeliling. Dia segera memperhatikan 5 koridor panjang lainnya di sampingnya. Ada total 6 koridor panjang di tingkat keempat Istana King Feng, termasuk yang aku ambil. Dengan kata lain, selain Su Qing, Zuo Yue, dan aku, 3 orang lainnya akan tiba di tingkat keempat juga. Namun, mereka pasti tidak lulus ujian di tingkat keempat, Jalan Bumi. Energi bumi itu mengandung kekuatan 1.500 naga bertanduk kuno. Di antara pembangkit tenaga muda yang memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri, hanya Su Qing, Zuo Yue, dan saya mampu menghadapi ujian ini. Bab 997, Krisis Duan Lingtian. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Segera setelah itu, Feng Tianwu muncul di benak Duan Lingtian. Tentu saja, Tianwu dapat menekan energi bumi yang mengandung kekuatan 1.500 naga bertanduk kuno jika dia mempertaruhkan nyawanya dan melemparkan kedalaman api. Bahkan jika dia mengeluarkan kedalaman api tingkat pertama yang berada di level terendah, kekuatannya masih setara dengan 2.000 naga bertanduk kuno. Jika Feng Tianwu mengabaikan serangan balik dari tubuh roh apinya dan mempertaruhkan nyawanya untuk melemparkan kedalaman api tingkat pertama, kekuatannya akan setara dengan 2.000 naga bertanduk kuno. Namun, jika itu masalahnya, biayanya juga akan sangat besar, dia bisa meledak dan mati karenanya. Kekuatan dari tubuh roh api yang tersembunyi di tubuhnya tidak sederhana. 5 pembangkit tenaga muda yang mencapai tingkat keempat Istana King Feng, termasuk Su Qing dan Zuo Yue, pasti memiliki pengalaman yang sama denganku. Dilihat dari jumlah pembangkit tenaga muda dari setiap sekte yang memasuki Istana King Feng, tempat ini, tingkat keempat Istana King Feng, pasti mengarah ke tingkat kelima. Bagaimanapun, tingkat kelima adalah tingkat terakhir Istana King Feng. Jika saya tidak salah, sisa-sisa Kaisar Bela Diri King Feng harus berada di tingkat kelima. Ketika Duan Lingtian memikirkan hal ini, matanya langsung bersinar cemerlang. Mereka dipenuhi dengan antisipasi dan keinginan. Antisipasi untuk menemukan tubuh Kaisar Bela Diri King Feng, dan keinginan untuk mendapatkan 3 fragmen kedalaman di tubuh Kaisar Bela Diri King Feng, terutama fragmen kedalaman panggung Kaisar yang dia rindukan bahkan dalam mimpinya. Ketika Duan Lingtian tenggelam dalam pikirannya, Su Qing dan Zuo Yue bertukar pandang secara diam-diam. Tak satu pun dari mereka bergerak untuk waktu yang sangat lama seolah-olah mereka telah membahas ini sebelumnya. Keduanya bisa dianggap sebagai rival lama dan sangat akrab satu sama lain. Pada saat ini, fakta bahwa mereka secara bersamaan muncul di tingkat keempat Istana King Feng mengejutkan mereka. Su Qing, Zuo Yue memanggil tanpa tergesa-gesa dengan mata menyipit. Niat pertempuran memenuhi matanya seolah-olah dia tidak sabar untuk bertarung dengan Su Qing setidaknya selama 300 putaran untuk menentukan pemenangnya. Menurutnya, dia akan menjadi orang yang paling kuat di antara generasi muda di Gurun Utara selama dia bisa mengalahkan Su Qing. Dengan cara ini, dia tidak perlu berbagi pusat perhatian dengan Su Qing lagi. Pada saat ini, Zuo Yue benar-benar mengabaikan keberadaan Duan Lingtian. Zuo Yue, sebagai penggarap pedang, Su Qing jauh lebih tenang dibandingkan dengan Zuo Yue.
Dihadapkan dengan niat bertarung intens yang keluar dari Zhuo Yue yang menatapnya, Su King mengabaikannya sepenuhnya dan dengan santai membalas tatapannya. Wajah Zhuo Yue menjadi gelap, dan dia akan meluncurkan serangannya ketika dia melihat ketidakpedulian di wajah Su King. Namun, sebuah suara memasuki telinganya dan mengejutkannya seperti sambaran petir. Itu benar-benar menekan kemarahan yang muncul dari hatinya. Zhuo Yue, tidakkah menurutmu pertandingan antara kamu dan aku harus ditunda sampai kita membunuh Duan Lingtian bersama-sama? Suara yang masuk ke telinga Zhuo Yue tidak lain adalah transmisi suara Su King. Saat ini, kami tidak yakin apakah dia menahan kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya. Namun, apakah dia menahan atau tidak, kami pasti tidak bisa membiarkannya hidup. Jika kami saling bertarung, kami berdua pada akhirnya akan mati, akhirnya dikalahkan dan terluka parah. Apakah Anda benar-benar ingin dia menjadi nelayan yang mendapat untung ketika Snipe dan Klam bergulat? Saya sarankan kita bergabung dan membunuhnya terlebih dahulu. Pada titik ini dalam transmisi suara Su King langsung menjadi lebih serius. Firasatku memberitahuku bahwa Duan Lingtian tidak sederhana, aku merasa sangat tidak nyaman dengan dia hidup-hidup. Setelah mendengarkan pengingat Su King, Zhuo Yue dihantam oleh kesadaran. Dia diingatkan akan keberadaan Duan Lingtian dan langsung sadar kembali. Dia hampir melupakan Duan Lingtian sebelumnya. Kamu dan aku bisa bergabung, tapi, fragmen kedalaman yang dia miliki adalah milikku. Zhuo Yue menawar sambil menatap Su King. Namun, kata-katanya langsung menimbulkan senyum mengejek di wajah Su King. Zhuo Yue, apakah kamu lupa hal yang paling penting? Hari ini, kita harus bertarung dan menentukan pemenang di antara kita berdua. Ketika saatnya tiba, salah satu dari kita akan dibunuh oleh orang lain. Orang yang bertahan hidup kemudian akan mendapatkan kunci emas dan hadiah lainnya yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri King Feng di tingkat keempat sebelum melanjutkan naik ke tingkat kelima untuk mendapatkan 3 fragmen kedalaman yang tersisa di tubuh Kaisar Bela Diri King Feng. Karena salah satu dari kita akan mati, tidakkah menurutmu kondisimu ini sedikit tidak perlu? Su King menyelesaikan kata-katanya dalam satu napas. Kata-kata Su King mengejutkan Zhuo Yue. Dia dengan cepat sadar kembali dan setuju dengan kata-kata Su King. Kalau begitu, kita akan bergabung untuk membunuh Duan Lingtian terlebih dahulu. Zhuo Yue menarik napas dalam-dalam dan menatap dingin pada pemuda berpakaian ungu yang berdiri di dekatnya. Ketika dia melihat Duan Lingtian melihat sekeliling seolah-olah dia sedang mencari sesuatu, seringaian langsung muncul di wajahnya. Dia berkata dengan kejam, Duan Lingtian, perhatikan baik-baik lingkungan Anda. Sudah ditakdirkan Anda tidak akan dapat melihat hal lain di dunia setelah hari ini. Ketika kata-kata Zhuo Yue memasuki telinga Duan Lingtian, wajahnya langsung menjadi gelap. Zhuo Yue, meskipun Duan Lingtian menatap Zhuo Yue, dia bisa dengan jelas merasakan ketidakpedulian dari Su King yang menatapnya dari samping. Itu adalah tatapan yang sangat dingin yang seolah-olah dia ingin melahap seseorang. Mereka benar-benar bergabung. Hatinya langsung bergejolak. Meskipun dia siap secara mental, hatinya tidak bisa membantu tetapi menegang ketika saatnya tiba. Wajahnya segera menjadi serius sementara sedikit ketakutan bersinar di matanya. Hahaha, Duan Lingtian, tidak masalah jika kamu menahan diri ketika kamu membunuh Lei Zong. Hari ini, Su King dan aku akan bergabung, dan kamu pasti akan mati. Ketika Zhuo Yue menyadari ketakutan di mata Duan Lingtian, dia melemparkan kepalanya ke belakang, tertawa gila. Tawanya nakal dan tidak terkendali. Dari apa yang bisa dia lihat, Duan Lingtian harus memiliki pengetahuan tentang kekuatannya dan Su King. Saat Duan Lingtian mendengar Su King dan dia akan bergabung, ketakutan di mata Duan Lingtian jelas menunjukkan dia tidak yakin dia akan mampu mengalahkan mereka berdua. Zhuo Yue, aku sadar kamu benar-benar mengatakan banyak omong kosong. Su King berbicara dengan suara dingin, sedingin tatapan yang dia fokuskan pada Duan Lingtian. Sebelum kita membunuh Duan Lingtian, lebih baik kamu tetap waspada. Berhati-hatilah agar tidak gagal dalam tugas yang mudah ini. Su King, saat Duan Lingtian mendengar niatnya untuk membunuhnya, kengerian langsung muncul di wajahnya saat niat membunuh yang dingin keluar dari matanya. Su King ini benar-benar bergabung dengan kejahatan Zhuo Yue. Meskipun Duan Lingtian tidak mau mengakuinya, dia tidak punya pilihan lain selain mengakui Su King dan Zhuo Yue bergabung adalah metode terbaik untuk menghadapinya. Jika situasinya terbalik,
dan dia berada di posisi Su King, dia akan membuat keputusan yang sama juga, singkirkan Duan Lingtian terlebih dahulu sebelum memutuskan pemenang dengan Zhuo Yue dalam pertandingan yang mematikan. Orang terakhir yang bertahan akan menjadi pemenangnya. Dia tidak hanya akan mendapatkan kunci emas dan hadiah lainnya, dia juga akan naik ke tingkat kelima, tingkat tertinggi Istana King Feng, dan mendapatkan 3 fragmen kedalaman di tubuh Kaisar Bela Diri King Feng. Su King, sekarang, pada saat ini, Zhuo Yue, yang diingatkan oleh Su King, tiba-tiba berteriak tanpa peringatan dan mendorong Su King untuk menyerang Duan Lingtian. Dapat dilihat bahwa gerakan Zhuo Yue secepat angin. Di tengah menyerbu ke depan, dia mengeluarkan senjata roh kelas 1 yang sebelumnya dia peroleh dari cincin luar harta rahasia Kaisar Bela Diri, pedang melengkung yang terlihat sangat sederhana dan tua. Desir, Zhuo Yue bergerak dan langsung mengerahkan kekuatan penuhnya tanpa syarat apapun. Embusan ci angin biru yang mengeras menyapu keluar dari tubuhnya dan memancarkan aura tirani yang luas sebelum bergabung dengan pedang melengkung di tangannya. Sinar pedang pada pedang melengkung segera melonjak dan menyerang Duan Lingtian tanpa ampun dengan cara yang sombong. Seolah-olah itu akan memotongnya menjadi 2. Energi langit dan bumi berputar di langit dan akhirnya berkumpul menjadi fenomena langit dan bumi yang terlihat. Lebih dari 1620 siluet naga bertanduk kuno menerkam bersama Zhuo Yue. Saat pedang melengkung di tangan Zhuo Yue menebas untuk membunuh Duan Lingtian, 1620 siluet naga bertanduk kuno tiba-tiba melesat dan menerkam ke arahnya dengan taring dan cakar mereka terbuka. Seolah-olah mereka akan mencabik-cabiknya. Transformasi Void tingkat keempat. Konsep angin maju tingkat keempat. Pedang roh kelas 1. Ini adalah kekuatan penuh Zhuo Yue, orang terkuat di antara generasi muda saat ini di Sekte Anika. Sebagai orang terkuat di antara generasi muda saat ini di Sekte Anika, kekuatan Zhuo Yue secara alami tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Terlepas dari kekuatan penuhnya, ia berhasil mengolah satu set keterampilan bela diri teknik pedang peringkat surga ke tingkat yang luar biasa. Parang cahaya bayangan. Ketika pedang melengkung di tangan Zhuo Yue menebas ke arah Duan Lingtian dan beringsut lebih dekat dengannya, sinar pedang yang melonjak tiba-tiba menyatu sebelum memadat dan berkumpul di sisi pedang melengkung saat kembali ke sifat aslinya. Kecepatan, di sisi lain, tiba-tiba dipercepat. Suara mendesing. Saat bayangan pedang berkilauan di langit, sinar pedang pamungkas menyapu dan menyerang tanpa ampun ke bagian vital Duan Lingtian. Pada saat ini, kecepatan pedang melengkung di tangan Zhuo Yue setidaknya 50% lebih cepat dari sebelumnya. Duan Lingtian dan Su King bisa melihat bayangan yang ditinggalkannya. Kekuatan Shadow Glow Machete ditampilkan sepenuhnya untuk dilihat semua orang. Ketika sosok Zhuo Yue melintas dan menyerbu ke arahnya, Duan Lingtian telah mengeluarkan pedang roh kuasa Royal Great miliknya. Saat energi asalnya naik, ia bergabung dengan 4 konsep yang mengikutinya seperti bayangan sebelum bergabung dengan pedang. Desir, desir, desir. Tanpa peringatan, sinar pedang melonjak dan menciptakan serangkaian suara tebasan pedang. Hanya dalam sekejap mata, semua yang tersisa dari pedang Zhuo Yue adalah bayangan yang segera menghilang di depan matanya. Kotoran, kengerian muncul di Duan Lingtian. Dia buru-buru menutup matanya, energi spiritualnya terentang dan melilit tubuhnya. Dia mencoba menggunakan energi spiritualnya untuk mengetahui lintasan pedang Zhuo Yue. Ketika energi spiritualnya akhirnya menemukan lintasan pedang melengkung, pedang roh kelas kerajaan kuasi di tangannya bergetar dan menghilang ke udara tipis. Seni menggambar pedang, suara mendesing. Seiring dengan suara pedang yang menghilang begitu muncul, sinar pedang pamungkas merobek langit. Dentang, suara melengking dentang logam bergema di udara. Itu tidak lain adalah pedang roh kelas kerajaan kuasi di tangan Duan Lingtian yang berhasil memblokir pedang melengkung yang sombong di tangan Zhuo Yue tepat waktu. Astaga, Zhuo Yue mengalahkannya terlebih dahulu. Dengan kekuatan 1620 naga bertanduk kuno yang terkandung dalam pedangnya, dia menghancurkan pedang Duan Lingtian yang berisi 1600 naga bertanduk kuno tanpa kesulitan. Bab 998, Teknik Kontrol Pedang 9 Kesengsaraan. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Bang! Pedang melengkung di tangan Zhuo Yue memiliki sinar pedang yang sepenuhnya dibentuk oleh energi hijau. Itu berlari ke arah Duan Lingtian dengan cara yang sombong dan membuat energi pada pedang Duan Lingtian bergetar. Bang! 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 Sinar pedang yang berisi lebih dari 1620 kekuatan naga bertanduk kuno menyapu tanpa henti.
Itu seperti ombak di belakang mendorong ombak di depan karena menekan pedang Duan Lingtian yang berisi 1.600 kekuatan naga bertanduk kuno. Gelombang ledakan udara terdengar, arus udara dan angin kencang menyapu merajalela ke segala arah. Suara mendesing. Duan Lingtian memegang pedang di tangannya saat terhuyung beberapa langkah mundur dari serangan Zuo Yue. Darah kehidupan di tubuhnya melonjak. Dia tampak canggung, dan wajahnya menjadi pucat. Jika ini terjadi pada hari biasa, ada kemungkinan Duan Lingtian bisa sedikit memblokir serangan Zuo Yue yang mengandung 20 lebih kekuatan naga bertanduk kuno daripada miliknya. Namun, karena Zuo Yue menyerang lebih dulu dan berada di atas angin, sulit baginya untuk melawan. Fakta bahwa Zuo Yue menyerang lebih dulu dan memiliki 20 lebih kekuatan naga bertanduk kuno adalah mengapa dia bisa dengan mudah mengalahkannya. Sayangnya, gangguan dari formasi bumi di jalan bergelombang di tingkat kelima Istana King Feng melarang saya menggunakan konsep bumi untuk meningkatkan energi bumi saya. Kalau tidak, saya tidak akan terjebak dalam situasi yang sulit. Formasi bumi adalah formasi prasasti yang melepaskan energi bumi di jalan bergelombang dan menghentikan Duan Lingtian untuk bergerak maju. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan merasakan organ tubuhnya bergetar. Dia tidak terlihat terlalu baik ketika dia menatap Zuo Yue yang membuatnya terhuyung beberapa langkah ke belakang. Namun, dia tidak menyerang. Haha, Duan Lingtian, sepertinya spekulasiku benar. 1.600 kekuatan naga bertanduk kuno adalah batasmu. Zuo Yue membalas tatapan Duan Lingtian. Dia tertawa terbahak-bahak saat penghinaan memenuhi matanya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing. Suara pedang bersiul yang menusuk telinga terdengar. Sepotong sinar pedang mendekat dari jauh menuju Duan Lingtian. Itu sangat luar biasa sehingga tampak seperti hujan pedang. Apa yang mengikuti hujan pedang yang menutupi langit adalah siluet yang tampak seperti sambaran petir hijau. Fenomena langit dan bumi terbentuk di atas kepala siluet hijau, persis sama dengan fenomena langit dan bumi di atas kepala Zuo Yue. Ada lebih dari 1.620 siluet naga bertanduk kuno. Transformasi Void tingkat keempat. Konsep pedang tingkat keempat. Pedang roh kelas 1. Su King. Ketika Duan Lingtian melihat hujan pedang menghujaninya, matanya dengan cepat mengunci siluet hijau di balik hujan pedang. Dia mengayunkan kuasa Royal Great Spirit Sword di tangannya dan berlari ke depan. Kilatan cahaya 9 naga. Saat Duan Lingtian berlari ke depan dengan pedangnya, 3 naga surgawi yang diubah dari integrasi 4 konsep dan energi asal melonjak dengan cepat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Begitu 3 naga surgawi melonjak, 6 sinar cahaya keluar dari 3 pasang mata. Mereka ditargetkan langsung ke siluet hijau yang jauh. Siluet hijau jelas adalah Su King. Sungguh keterampilan pedang yang kuat. 6 sinar lampu pamungkas diarahkan ke depan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Su King menyipitkan matanya, dia pikir dia bisa dengan mudah membunuh Duan Lingtian. Segera setelah itu, matanya berbinar saat dia menarik pedang roh kelas 1 yang dia keluarkan dengan kecepatan kilat sebelumnya. Tiba-tiba, hujan pedang yang menghujani Duan Lingtian menghilang sepenuhnya begitu Su King mengingat serangannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat Su King menarik pedang di tangannya, dia mengayunkan pedang itu membentuk busur di depannya yang membentuk jaring pedang yang padat. Dentang, dentang, dentang. Suara itu bergema segera setelah jaring pedang terbentuk. 6 sinar cahaya pamungkas mendarat di jaring pedang satu persatu saat suara jernih terdengar. Gelombang udara menyapu ke segala arah. Namun, mereka tidak menembus jaring pedang. Pedang yang sangat cepat. Duan Lingtian menjadi serius, dia tidak menyangka pedang Su King secepat itu. Su King berhasil membentuk lapisan jaring pedang yang padat dan tidak bisa dihancurkan dalam keadaan seperti itu. Duan Lingtian tahu teknik pertahanan membentuk jaring pedang yang dilakukan Su King adalah keterampilan bela diri defensif. Selain itu adalah keterampilan bela diri defensif peringkat surga. Kerusakan pada Su King tidak kecil setelah dia menanggung beban 6 sinar lampu pamungkas. Dia bisa merasakan gelombang getaran di organ-organnya saat darah hidupnya melonjak. Matanya bersinar dingin saat dia berteriak, Zuo Yue, Duan Lingtian ini sangat berbahaya, mari kita bekerja sama untuk membunuhnya sesegera mungkin tanpa penundaan. Haha, Su King, sepertinya kamu juga menderita kerugian besar. Zuo Yue sepertinya menyadari sesuatu saat dia tertawa terbahak-bahak. Namun,
Senyum di wajahnya segera menghilang. Duan Lingtian, bahkan Kaisar tidak bisa menyelamatkanmu hari ini. Zuo Yue menatap Duan Lingtian dengan sinar dingin di matanya. Seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Tepat setelah dia berbicara, Zuo Yue berlari ke arah Duan Lingtian seperti embusan angin. Pedang melengkung di tangannya meninggalkan bayangan di udara dan segera menghilang. Parang cahaya bayangan. Pada saat ini, Zuo Yue menggunakan keterampilan yang sama yang dia tunjukkan sebelumnya dengan tujuan untuk membunuh Duan Lingtian. Itu adalah keterampilan bela diri teknik pedang paling kuat yang dia kuasai. Suara mendesing. Pedang melengkung Zuo Yue mengayun ke Duan Lingtian seperti sabit Grim Reaper dalam upaya untuk menuai kehidupan Duan Lingtian. Suara mendesing. Su King bergerak dan menyerang secara bersamaan dengan Zuo Yue. Hujan pedang lainnya menghujani saat dia mengangkat pedang di tangannya. Hujan pedang menghujani Duan Lingtian, dan tidak ada tempat baginya untuk lari. Keduanya bekerja bersama, yang satu berusaha untuk mengiris Duan Lingtian menjadi dua sementara yang lain ingin menusukkan puluhan ribu pedang ke dalam hatinya. Lebih dari 3.200 siluet naga bertanduk kuno menyerang Duan Lingtian secara mandiri. Jika fenomena langit dan bumi itu milik satu entitas, Duan Lingtian akan mati. Meskipun demikian, fenomena langit dan bumi masih menekan dan mencekik Duan Lingtian meskipun itu milik dua orang. Formasi berpisah bersatu. Mata Duan Lingtian tampak dingin saat dia menghadapi serangan tanpa ampun dari keduanya. Dia mengintegrasikan origin energinya ke dalam kuasa Royal Great Spirit Sword di tangannya dan mengaktifkan formasi prasasti di dalamnya. Formasi prasasti di pedang roh kuasa Royal Great adalah formasi prasasti split bersatu yang disingkat Duan Lingtian menjadi formasi split bersatu. Setelah diaktifkan, satu akan terbelah menjadi 9 sementara 9 akan bergabung menjadi satu. Tiba-tiba, pedang roh kuasa Royal Great di tangan Duan Lingtian terbelah menjadi 9. Dia kemudian menyebarkan energi spiritualnya dan menutupi ke-9 pedang roh kuasa Royal Great sehingga mereka melayang dan mengelilingi tubuhnya. Su King dan Zuo Yue terkejut ketika mereka menyaksikan pedang di tangan Duan Lingtian terbelah menjadi 9 dan melayang di sekelilingnya. Meskipun mereka terkejut, serangan mereka tidak melambat sama sekali. Serangan menyapu tanpa ampun ke arah Duan Lingtian. Teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan. Sebuah ide muncul di benak Duan Lingtian saat dia menghadapi serangan Su King dan Zuo Yue. Dia siap untuk melakukan keterampilan pedang asing yang dia peroleh dari harta rahasia Kaisar bela diri sebelumnya untuk mengendalikan 9 pedang roh kelas kerajaan kuasi dan melawan lawan-lawannya. Saat dia melepaskan semua energi spiritualnya, dia mengendalikan 4 dari 9 pedang roh kuasa Royal Great untuk menyerang. Pedang menyerang Su King dan Zuo Yue dengan sinar pedang ganas yang merajalela. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Masing-masing dari 4 pedang roh kelas kerajaan kuasi yang menyerang di udara menuju Su King dan Zuo Yue mengandung kekuatan yang sama. Itu mirip dengan 4 Duan Lingtian yang menyerang dengan pedang pada saat yang sama. Sayangnya, karena Duan Lingtian terluka, kekuatan di masing-masing pedang roh kuasa Royal Great hanya setara dengan 1.400 kekuatan naga bertanduk kuno. Itu jauh dari kekuatannya di puncaknya. Dentang, 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 dentang. Gelombang energi yang luar biasa bertabrakan satu sama lain, suara ledakan dan 4 suara yang menusuk telinga dari tabrakan senjata logam memasuki telinga Duan Lingtian seperti badai. Duan Lingtian memiliki senyum yang dibuat-buat di wajahnya saat dia melihat Su King dan Zuo Yue menghancurkan 4 pedang roh kelas kerajaan kuasi yang menyerang mereka. Mejanya akan berubah jika saya melakukan teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan sebelumnya. Dia tidak menyangka energi spiritualnya saat ini akan memungkinkan dia mengendalikan 4 pedang secara bersamaan ketika dia melakukan teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan. Kekuatan serangannya setara dengan 4 orang yang menyerangnya dengan pedang. Sayangnya, tidak ada pil penyesalan yang bisa dia konsumsi di dunia ini. Kesalahan kecil tersebut menyebabkan Duan Lingtian ditempatkan dalam situasi yang sulit di mana dia rentan terhadap serangan Su King dan Zuo Yue. Formasi terpisah bersatu. Dalam keadaan panik, Duan Lingtian hanya punya waktu untuk mengambil pedang roh kelas kerajaan kuasi yang melayang di sampingnya sehingga dia bisa menggabungkan 8 pedang roh kelas kerajaan kuasi yang tersisa menjadi satu. Seni menggambar pedang. Pedang roh kelas kerajaan kuasi yang menjadi satu menyerang dengan cepat seolah-olah telah berubah menjadi badai sinar pedang dan menuju ke arah serangan Su King dan Zuo Yue.
Su Qing dan Zuo Yue sudah kaget saat melihat pedang di tangan Duan Lingtian berubah menjadi 9 pedang. Awalnya, mereka mengira 9 pedang yang muncul itu palsu. Mereka baru menyadari semua pedang itu nyata ketika keempat pedang itu masing-masing menyerang mereka dengan lebih dari 1.400 kekuatan naga bertanduk kuno. Namun, mereka tidak bisa tidak terkejut lagi pada saat ini. Sebelum mereka bisa menenangkan diri, mereka menyaksikan Duan Lingtian mengubah 9 pedangnya menjadi 1. Itu menyebabkan kegemparan di hati mereka lagi. Itu juga menyebabkan serangan mereka melemah tanpa mereka sadari. Meski serangan mereka melemah, Duan Lingtian masih tidak tahan karena luka yang dideritanya. Dentang, suara mendesing. Duan Lingtian terlempar bersama dengan pedangnya sekali lagi saat pedang melengkung dan pedang diayunkan dan bertabrakan dengan pedang roh kelas kerajaan kuasi di tangan Duan Lingtian dan menciptakan suara benturan senjata logam yang menusuk telinga. Duan Lingtian, yang terlempar seperti panah yang meninggalkan tali busur, mencoba memperlambat menggunakan energi asalnya, tetapi efeknya sangat kecil. Akhirnya, tubuhnya menabrak sisi dinding. Organ-organnya bergetar hebat sementara darah hidupnya melonjak. Dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk besar darah saat berdeguk di tenggorokannya. Percikan darah diciptakan dari darah yang diludahkan Duan Lingtian ke tanah dan mekar seperti mawar merah cerah. Pada saat ini, Duan Lingtian hanya bisa mengeluarkan pil pemulihan kehidupan yang telah dia sempurnakan dan konsumsi. Duan Lingtian menyembuhkan lukanya dengan menyerap khasiat obat. Saat dia menatap Su Qing dan Zuo Yue dengan cemas yang terus menyerangnya, dia melihat tanah di bawahnya bergetar. Formasi prasasti. Energi spiritual Duan Lingtian yang cerdik segera mengetahui bahwa dia telah secara tidak sengaja mengaktifkan formasi prasasti lainnya. Tidak, tepatnya, dia telah mengaktifkan 2 formasi prasasti. Dia memperhatikan ada aura formasi prasasti yang datang dari sisi lain sebelum suara ledakan keras terdengar. Bab 999, Buah Violet Spike. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Ketika Duan Lingtian melihat ke arah ledakan keras, sebagian tanah dihancurkan oleh energi tersembunyi yang datang dari bawah tanah. Suara mendesing. Sebuah platform batu tiba-tiba naik dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ada sebuah kotak kecil yang indah di atas platform batu. Kotak kecil itu mirip dengan yang pernah dilihat Duan Lingtian di tingkat ketiga Istana King Feng. Namun, objek di kotak kecil di tingkat ketiga Istana King Feng adalah kunci perak. Mungkinkah kunci emas ada di dalam kotak ini? Jantung Duan Lingtian mulai berdebar saat dia berspekulasi sendiri. Perhatian Duan Lingtian tertuju pada kotak kecil itu, dan juga menarik perhatian Su Qing dan Zuo Yue yang menyerang Duan Lingtian dengan mengancam. Mereka berada di tengah-tengah pengisian di Duan Lingtian ketika gerakan mereka terhenti. Keinginan yang membara menerangi mata mereka. Suara mendesing. Segera setelah itu, Zuo Yue berlari keluar dan mengubah arahnya ke kotak kecil di atas platform batu. Masalah membunuh Duan Lingtian didorong ke samping untuk saat ini. Zuo Yue, Su Qing berteriak saat ekspresi wajahnya berubah. Dia tidak menyangka Zuo Yue begitu egois. Dia telah berjanji akan membunuh Duan Lingtian terlebih dahulu dan melawan Su Qing nanti. Pada akhirnya, dia mencari kotak kecil yang mereka curigai berisi kunci emas. Suara mendesing. Tiba-tiba, Su Qing melesat keluar seperti pedang tajam berkilau dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dia berusaha untuk menghentikan Zuo Yue dari mengambil kotak kecil dengan kecepatan kilat. Ketika Zuo Yue melihat Su Qing akan memperebutkan kotak kecil yang mereka duga berisi kunci emas, wajahnya serius saat dia mengejek. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia mulai melawan Su Qing. Keduanya adalah rival lama, kemampuan mereka serupa, dan pertarungan mereka biasanya berakhir seri. Namun, mereka berjuang dengan sekuat tenaga demi kotak. Mereka tampaknya benar-benar lupa tentang Duan Lingtian. Mungkin mereka merasa Duan Lingtian tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka saat ini, dan siapapun yang selamat akan dapat membunuhnya dengan mudah. Di sisi lain, Duan Lingtian tahu hidupnya tidak lagi berisiko untuk saat ini ketika dia melihat Zuo Yue berlari menuju kotak kecil yang mereka duga berisi kunci emas. Duan Lingtian tidak terlalu tertarik pada kotak kecil saat ini. Secara alami, akan salah untuk mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada kotak itu. Pada saat ini, tidak ada cara baginya untuk mendapatkannya bahkan jika dia tertarik. Segera setelah itu, perhatian Duan Lingtian beralih ke apa yang terjadi di bawah tubuhnya. Pada saat ini,
seluruh tubuhnya diangkat oleh papan lantai yang perlahan naik. Duan Lingtian melompat dan mendarat di tanah. Hanya dengan pandangan sekilas, dia melihat sulur hijau muncul di bawah papan lantai yang naik. Papan lantai yang naik diangkat oleh pohon anggur hijau. Meskipun hanya ada satu sulur hijau di depan matanya, itu setebal paha orang dewasa. Apa itu? Namun, yang menarik perhatian Duan Lingtian bukanlah pohon anggur hijau. Itu adalah buah magenta yang tergantung di pohon anggur hijau karena berkilau dengan cahaya ungu samar. Buah violet spike. Ketika Duan Lingtian menelusuri ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali, dia dengan cepat mengidentifikasi buah di depan matanya. Itu adalah buah roh khusus untuk seniman bela diri transformasi Void. Buah violet spike adalah buah roh yang eksklusif untuk seniman bela diri transformasi Void. Di antara buah roh dalam ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali, buah violet spike dianggap sebagai buah roh teratas yang eksklusif untuk seniman bela diri transformasi Void. Dikatakan bahwa setelah mengkonsumsi buah violet spike, bahkan seorang seniman bela diri yang baru saja menembus transformasi Void tingkat ke-9 akan dapat menerobos ke tahap kaisar bela diri dan menjadi pembangkit tenaga kaisar bela diri selama dia telah memahami raja. Tahap kedalaman. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya khasiat obat buah violet spike. Saya terluka parah sekarang. Bahkan jika aku menyerang dengan seluruh kekuatanku, aku hanya bisa mengumpulkan kekuatan 1000 naga bertanduk kuno, Su King dan Zuo Yue dapat dengan mudah membunuhku. Tetapi jika saya memakan buah violet spike, Duan Lingtian melihat ke kejauhan saat dia memikirkan hal ini, penjagaannya terjaga sepanjang waktu. Mau tak mau dia merasa lega ketika melihat Su King dan Zuo Yue tidak menyadari kejadian aneh yang terjadi di sisinya karena mereka memperebutkan kotak kecil yang mereka duga berisi kunci emas. Suara mendesing. Pada saat yang sama, Duan Lingtian yang merasa lega, segera mengulurkan tangannya secepat kilat dan memetik buah magenta matang, buah violet spike. Dia segera memasukkannya ke dalam mulutnya. Duan Lingtian menelan buah violet spike hanya dalam beberapa gigitan. Dia merasakan aliran arus hangat memasuki tubuhnya dan melepaskan khasiat obat yang kuat lagi dan lagi. Keampuhan obat yang sangat kuat. Khasiat obatnya sangat kuat sehingga bahkan tidak bisa dibandingkan dengan buah roh yang saya ambil sebelumnya dari Zisang. Dengan kemanjuran obatnya yang dikombinasikan dengan kemanjuran obat yang sombong dari pil kelahiran kembali, basis kultivasi saya mungkin bisa langsung menerobos ke transformasi kekosongan tingkat kelima. Meskipun Duan Lingtian sudah tahu betapa hebatnya buah violet spike dari ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali, dia baru menyadari betapa hebatnya buah violet spike setelah dia mengkonsumsinya. Tidak, ini bukan hanya transformasi Void tingkat kelima, bahkan mungkin untuk menembus transformasi Void tingkat ke-6. Duan Lingtian berpikir dalam hati ketika dia merasakan khasiat obat pil kelahiran kembali, yang biasanya terbengkalai jauh di dalam dantiannya, meninggalkan dantiannya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Itu kemudian bergabung dengan energi asal dan khasiat obat buah violet spike. Ini adalah pertama kalinya dia melihat khasiat obat pil kelahiran kembali seaktif ini. Rasanya seperti dia disuntik dengan darah ayam saat origin energi berlari secepat kilat di meridian di dalam tubuhnya. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk naga keliling. Tanpa penundaan lebih lanjut, Duan Lingtian segera duduk di tanah dan berkultivasi dengan mata tertutup. Pada saat yang sama, dia tidak lupa untuk memegang fragmen konsep angin tingkat ke-9 di tangannya. Seseorang harus tahu bahwa kecepatan pemahaman konsep angin akan dipercepat setiap kali dia mengolah metode kultivasi mental bentuk naga keliling. Dalam tubuhnya, origin energi dan khasiat obat yang sombong dari pil kelahiran kembali dan buah violet spike berputar siklus demi siklus dengan bantuan dari metode kultivasi mental bentuk naga keliling. Kemacetan ketransformasi Void tingkat keempat yang sudah longgar menjadi lebih longgar setelah beberapa benturan keras. Rasanya seperti akan ditembus hanya dengan beberapa benturan lagi. Bang, bang, bang. Beberapa benturan kemudian, Duan Lingtian merasakan ledakan ringan di dalam tubuhnya saat dia menerobos kemacetan yang mengarah ke transformasi Void tingkat keempat. Origin energi melonjak saat mengalami perubahan luar biasa. Transformasi Void tingkat keempat. Energi asal yang telah berubah tidak berhenti di situ. Dipicu oleh pil kelahiran kembali dan khasiat obat buah violet spike yang sombong, energi asal tidak melambat karena terus berputar siklus demi siklus dengan bantuan dari metode kultivasi mental bentuk naga keliling. Basis kultivasi Duan Lingtian meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Namun, pikiran Duan Lingtian tidak pada basis kultivasinya.
Dia bisa dengan jelas merasakan konsep anginnya telah berubah, tetapi perubahan itu tidak datang dari terobosan. Sepertinya konsep angin belum berhasil menembus, namun, aku bisa merasakan jenis energi lain yang keluar darinya. Energinya terasa terisi dan siap. Apa itu sebenarnya? Penasaran? Duan Lingtian mencoba melakukan kontak dengan energi yang berasal dari konsep angin. Segera setelah itu, dia merasakan aura terbakar keluar dari tubuhnya. Hanya dalam sekejap, energi panas dan merajalela melonjak dan menyelimuti seluruh dirinya. Namun, energi merah menyala yang muncul tidak membahayakannya. Ini adalah konsep api. Duan Lingtian membuka matanya dan tanpa sadar melihat energi yang mengelilingi tubuhnya. Itu adalah sebuah konsep api. Itu tidak benar, level konsep api tampaknya mirip dengan konsep angin. Melalui trial and error, Duan Lingtian menemukan fakta yang mengejutkan. Yang mengejutkannya, konsep api yang keluar dari konsep angin tingkat lanjut tingkat ketiga yang dia pahami mirip dengan konsep angin. Itu juga konsep transformasi void tingkat ketiga. Itu berarti konsep api yang baru dia pahami langsung berada di konsep api tingkat lanjut tingkat ketiga. Bukankah bentuk kedelapan teknik berdaulat perang 9 naga ini, bentuk naga keliling, sedikit gila? Itu tidak hanya melahirkan konsep api dari konsep angin, konsep api yang dilahirkannya juga begitu tinggi. Selain itu, sepertinya ada semacam hubungan antara konsep api dan konsep angin, rasanya seperti konsep api akan menerobos setiap kali konsep angin mengalami terobosan. Jantung Duan Lingtian mulai berdebar ketika dia memikirkan hal ini. Jika itu benar-benar terjadi, aku bahkan tidak perlu memahami konsep api secara terpisah. Yang perlu saya lakukan adalah meningkatkan konsep angin, dan konsep api akan mengikutinya. Mungkin ketika saya telah memahami kedalaman angin, itu akan mengikuti dan berubah menjadi kedalaman api juga. Jantung Duan Lingtian berdetak lebih cepat saat dia memikirkan hal ini. Itu berdetak sangat cepat sehingga rasanya seperti jantungnya akan melompat keluar dari dadanya. Apa itu? Apa yang terjadi di pihak Duan Lingtian akhirnya menarik perhatian Su Qing dan Zuo Yue. Setelah putaran serangan lain, mereka tidak terburu-buru ke pertarungan lagi untuk saat ini. Perhatian mereka secara bersamaan beralih ke sisi lain. Mereka melihat pohon anggur hijau tebal yang mengangkat papan lantai di depan mata mereka. Dengan penglihatan yang luar biasa, mereka melihat lekukan baru pada pokok anggur hijau hanya dengan satu pandangan. Seolah-olah seseorang baru saja mencabut sesuatu darinya. Buah roh. Keduanya saling memandang dan melihat kesadaran muncul di mata masing-masing. Kedua wajah mereka berubah secara dramatis pada saat yang bersamaan. Apakah Duan Lingtian memetik buah roh? Mungkinkah buah roh menjadi hadiah lain yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri King Feng di tingkat keempat? 1. Jantung mereka berdua berdebar kencang. Mereka mengingat pesan Kaisar Bela Diri King Feng dengan jelas. Dalam pesan tersebut, disebutkan bahwa akan ada hadiah lain di tingkat kelima istana King Feng selain dari kunci emas. Kaisar Bela Diri King Feng tidak mengungkapkan hadiah lain apa yang ada dalam pesan tersebut. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu memikirkan imbalan lain sejak awal. Begitu kotak kecil yang mereka curigai berisi kunci emas itu muncul, mereka begitu fokus untuk memperebutkan kepemilikan kotak kecil itu sehingga mereka sama sekali mengabaikan apa yang terjadi di sisi lain. Bab 1000, Ketidakberdayaan Duan Lingtian. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Sialan, Duan Lingtian memetik buah roh sebelum kita melakukannya. Kurasa dia belum sempat memakannya. Ekspresi Zuo Yue semakin buruk, dia sangat marah hingga tubuhnya sedikit gemetar. Suara mendesing. Dibandingkan dengan dia, Su Qing jauh lebih lugas saat dia menyerang langsung ke Duan Lingtian seperti pedang. Dia berlari keluar dan berteriak pada saat yang sama, Duan Lingtian, serahkan buah roh. Pada saat ini, baik Zuo Yue maupun Su Qing tidak terkejut dengan nyala api yang membakar tubuh Duan Lingtian. Itu adalah konsep api. Orang harus tahu Duan Lingtian tidak pernah menggunakan konsep api ketika dia melawan mereka sebelumnya. Semua perhatian mereka tertuju pada buah roh yang telah dipetik Duan Lingtian dari pohon anggur hijau. Menurut mereka, buah roh itu jelas bukan buah roh biasa karena diberikan sebagai hadiah di tingkat keempat King Feng. Su Qing, sialan. Ketika Zuo Yue melihat Su Qing dengan pedangnya yang secepat kilat mendekati Duan Lingtian dalam upaya untuk membunuhnya dan merebut buah roh, ekspresi wajahnya berubah secara dramatis. Origin energi merajalela di tubuhnya sementara konsep angin mengikutinya seperti bayangan.
Dia mempertimbangkannya dengan aman dan bersiap untuk mengejarnya. Namun, gerakannya terhenti saat dia melangkah keluar. Seolah-olah sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Apa? Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Zuo Yue, yang terpaku di tempat, bergidik. Matanya menatap ke kejauhan, mereka dipenuhi dengan ketakutan yang datang dari lubuk hatinya. Pada saat ini, sepertinya dia telah menyaksikan sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Di kejauhan, wajah Duan Lingtian tenang saat dia menghadapi Su Qing yang bertekad untuk membunuhnya dalam satu pukulan dengan pedangnya yang berisi lebih dari 1620 kekuatan naga bertanduk kuno. Namun, ada rasa dingin yang tersembunyi jauh di mata Duan Lingtian. Saya melihat Anda datang untuk mati. Tidak diketahui kapan seringai muncul di wajah Duan Lingtian. Meskipun dia menderita luka parah di tubuhnya, dia tahu bahwa akan mudah baginya untuk membunuh Su Qing dengan kemampuannya saat ini bahkan jika dia menderita luka yang lebih serius. Tatapan Duan Lingtian menjadi sangat dingin saat dia menghadapi Su Qing yang berlari ke arahnya dengan pedang. Kilatan cahaya 9 naga. Detik berikutnya, pedang roh kuasa Royal Great muncul entah dari mana saat Duan Lingtian mengangkat lengannya. Dia membidik langsung ke Su Qing yang menyerangnya dengan mengancam. Suara mendesing. Suara mendesing. Hampir segera setelah Duan Lingtian berlari keluar dengan pedangnya, 3 naga surgawi kaki dengan api merah, energi hijau, kilat ungu dan konsep pedang ganas yang mengelilingi mereka muncul dari udara tipis dan menyerbu ke arah Su Qing. Pada saat yang sama, energi hijau menembus api merah dan membuat api menyala merajalela saat 3 naga surgawi berlari keluar. Konsep angin memicu konsep api. Sementara itu, kecepatan 3 naga surgawi dipercepat. Mata mereka berbinar, dan 6 sinar cahaya pamungkas melesat sebelum langsung menghilang. Suara siulan pendek dan tajam terdengar lagi dan lagi. Sinar cahaya pamungkas melesat keluar dari mata 3 naga surgawi kaki dan menghilang di depan mata Su Qing begitu mereka muncul. Ses asteriste, ekspresi Su Qing berubah tiba-tiba. Sayangnya, itu ditakdirkan untuk menjadi ekspresi terakhir yang dia tunjukkan hidup-hidup. Ekspresi Su Qing kedua berubah. Lubang berdarah aneh muncul di masing-masing dari 6 bagian tubuh vitalnya termasuk ruang di antara alis, tenggorokan, dan dadanya. 6 panah berdarah ditembak, mereka mendarat di tanah saat cipratan darah mekar seperti mawar merah cerah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 6 pancaran cahaya pamungkas menembus 6 bagian vital dalam tubuh Su Qing. Setelah membunuhnya, lampu melanjutkan lintasannya dan mengenai sisi dinding di tingkat keempat Istana King Feng. Harus dikatakan bahwa dinding di tingkat keempat Istana King Feng benar-benar keras. 6 sinar cahaya pamungkas yang berasal dari Radiant Flash Duan Lingtian dari 9 naga tidak meninggalkan bekas di dinding bahkan setelah dia memiliki terobosan dalam kekuatannya. Bang! Tubuh Su Qing akhirnya jatuh ke tanah. Dia tidak lagi bernapas ketika dia jatuh ke genangan darah. Pemuda paling kuat di Sekte Nether Utara saat ini sudah mati. Bagaimana ini mungkin? Tidak, tidak mungkin, tidak mungkin. Semua yang baru saja terjadi mengejutkan Zuo Yue yang siap melawan Su Qing demi buah roh yang dimiliki Duan Lingtian. Zuo Yue kebetulan menyaksikan semuanya pada saat dia akan melangkah keluar. Dia tidak bisa menggerakkan kakinya karena shock. Seolah-olah kakinya dipenuhi timah. Kekuatan yang sangat kuat. Meskipun Duan Lingtian terluka, matanya bersinar setelah dia membunuh Su Qing hanya dengan satu pukulan. Wah! Sementara itu, energi langit dan bumi di atas kepala Duan Lingtian berputar dan membentuk fenomena langit dan bumi. Lebih dari 2000 siluet naga bertanduk kuno muncul. Duan Lingtian terluka sehingga dia hanya bisa mengumpulkan kekuatan sebanyak itu. Jika tidak, siluet naga bertanduk kuno yang muncul di fenomena langit dan bumi pasti akan lebih banyak. Meskipun hanya sedikit meningkatkan kekuatan, hal itu menyebabkan Zuo Yue, yang berdiri di kejauhan masih shock, mengungkapkan ketakutan di matanya saat ekspresinya berubah secara drastis. Lari, 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 lari. Pada saat ini, itulah satu-satunya pikiran yang memenuhi pikiran Zuo Yue. Pikiran itu segera memenuhi seluruh pikirannya. Suara mendesing. Tanpa penundaan lebih lanjut, Zuo Yue berlari seperti kilat menuju koridor yang terjauh dari Duan Lingtian dalam upaya untuk melarikan diri. Koridor itu adalah jalan bumpi yang dia lalui sebelumnya. Mencoba melarikan diri, Duan Lingtian mengetahui niat Zuo Yue dalam sekejap. Dia tidak bisa menahan senyum pada saat ini. Zuo Yue telah mendambakan fragmen kedalaman yang dia miliki sejak pertama kali mereka bertemu.
Jika bukan karena Su Qing dan Lei Zong, mungkin Zuo Yue akan menyerang Duan Lingtian ketika mereka pertama kali bertemu. Terlebih lagi, tidak mungkin dia akan membiarkan Zuo Yue pergi karena Zuo Yue berusaha membunuhnya lebih awal. Saat sinar dingin melintas di mata Duan Lingtian, dia mengayunkan kuasa Royal Spirit Sword di tangannya untuk melemparkan Radiant Flash 9 naga lagi. Menurut pendapat Duan Lingtian, dia pasti bisa membunuh Zuo Yue sebelum dia bisa melarikan diri dengan kemampuannya saat ini menggunakan 6 sinar cahaya pamungkas dari Radiant Flash 9 naga. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi ketika dia bersiap untuk menyerang. Bang, bang, bang. Saat Duan Lingtian mengayunkan kuasa Royal Spirit Sword di tangannya untuk menyerang, dia bisa merasakan getaran di organ tubuhnya. Ekspresinya berubah drastis. Wajahnya menjadi pucat saat dia batuk seteguk darah setelah dia berteriak, "Ah!" Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya, rasanya seperti dia benar-benar kehilangan kekuatannya. Dentang, akhirnya, Duan Lingtian hanya bisa menggunakan kuasa Royal Spirit Sword untuk menopang tubuhnya yang goyah. Apa yang terjadi? Meskipun Duan Lingtian tidak mau menerima apa yang baru saja terjadi, yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan Zuo Yue menghilang di koridor yang jauh dan menghilang di depan matanya karena dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengejarnya. Pada saat ini, tubuhnya benar-benar berantakan. Duan Lingtian mengambil napas dalam-dalam dan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia tahu apa yang terjadi setelah dia melihat tubuhnya. "Ah, aku tidak menyangka ini penyebabnya." Duan Lingtian tersenyum kecut, dia tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya setelah menemukan penyebabnya. Dia menemukan penyebab getaran di organ-organnya dan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya yang mengakibatkan hilangnya kekuatan sepenuhnya. Itu disebabkan oleh energi asal yang terintegrasi dengan pil kelahiran kembali dan khasiat obat buah Violet Spike. Lebih tepatnya, itu disebabkan oleh terobosan Origin Energy. Awalnya, dia telah menggunakan energi asalnya untuk secara otomatis berputar melalui rotasi mengikuti teknik penguasa perang 9 naga, bentuk naga keliling, setelah basis kultivasinya menembus transformasi Void tingkat keempat. Dia tidak berpikir apapun akan terpengaruh oleh itu. Namun, dia tidak menyangka energi asal yang melonjak tiba-tiba ketika dia membunuh Su Qing akan menyebabkan khasiat obat pil kelahiran kembali dan buah Violet Spike untuk menyerang balik. Itu menyebabkan energi asal berakselerasi ke puncaknya. Hanya dalam hitungan detik, itu menembus kemacetan ke transformasi Void tingkat kelima dan membawanya ke transformasi Void tingkat kelima. Saat basis kultivasinya menembus transformasi Void tingkat kelima, energi asalnya juga mengalami transformasi seperti yang diharapkan. Energi asal yang telah menembus menjadi lebih cepat dari khasiat obat pil kelahiran kembali dan buah Violet Spike. Itu mengacaukan rotasi siklus yang dilakukan Duan Lingtian kepada origin energinya. Tiba-tiba, energi asalnya telah mengambil belokan yang salah yang menyebabkan getaran di meridiannya dan mengacaukan tubuhnya. Itu juga melukai Duan Lingtian lagi. Duan Lingtian benar-benar kehilangan kekuatannya karena cedera parah di tubuhnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menyaksikan Zuo Yue pergi. Saya harap Zuo Yue tidak dapat menemukan jalan keluarnya, atau yang lain. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam, dia tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Duan Lingtian tersentak kembali ke kenyataan ketika dia merasakan gelombang rasa sakit dari energi asal merajalela di tubuhnya. Dia dengan cepat mulai menenangkan energi asalnya yang merajalela. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk naga keliling. Karena upaya Duan Lingtian untuk menenangkannya, energi asal yang didorong oleh pil kelahiran kembali dan buah Violet Spike akhirnya kembali ke jalurnya dan berputar seperti biasa. Pada saat ini, Duan Lingtian mengonsumsi pil pemulihan kehidupan lainnya untuk menyembuhkan. Kerusakan pada organ pulih dengan kecepatan cahaya. Kira-kira 15 menit kemudian, Duan Lingtian membiarkan energi asal di tubuhnya berputar tanpa bimbingannya. Itu kemudian melesat keluar dari tubuhnya dan menuju ke arah di mana Zuo Yue pergi. Segera setelah itu, Duan Lingtian memasuki jalan bumpi juga. Saat dia melewati jalan bumpi ke arah sebaliknya, dia menerima penerimaan antusias dari gelombang energi alam seperti yang dia harapkan. Namun, memasuki jalan bumpi lagi semudah berjalan di tanah datar karena dia memiliki peningkatan kemampuannya. Di mana Zuo Yue? Duan Lingtian tidak melihat Zuo Yue bahkan setelah dia melewati jalan bergelombang. Akhirnya, dia mendeteksi aura formasi prasasti di sudut. Formasi prasasti ini, melalui ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali,
Duan Lingtian menemukan tujuan formasi prasasti di sudut. Itu adalah formasi prasasti dengan satu lubang. Biasanya akan muncul di pintu keluar atau pintu masuk tempat-tempat unik di mana hanya ada satu jalan keluar. Seseorang akan bisa keluar tetapi tidak masuk, dan sebaliknya di mana seseorang diizinkan masuk tetapi tidak keluar. Ada jalan di sini juga. Formasi prasasti diaktifkan segera setelah Duan Lingtian melangkah keluar. Itu kemudian berubah menjadi perisai cahaya redup yang bersinar di sebidang tanah besar di sudut. Gemuruh, gemuruh. Ketika sepetak besar tanah bersinar, perlahan-lahan terbuka dan memperlihatkan tangga batu yang mengarah ke bawah.